Halo, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Saurul Afiansyah, mahasiswa UIN SMH Banten, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Seperti biasa, di sini gua akan mereview pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel minggu kemarin. Oke, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel YouTube gue. Langsung kita gas ke pembahasan. Check it out. Oke, baik. Seperti biasa di sini akan mereview. Di sini gua akan mereview pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel minggu kemarin. Nah, minggu kemarin itu presentasi kelompok gua, kelompok 4, yang membahas tentang rubrik, subrubrik, menentukan tema, menentukan judul dalam berita atau artikel, dan juga pengertian diksi atau teras atau lead berita. Nah, di situ gue ngebahas tentang pembuatan judul. Oke, di sini gue akan mereview pembelajaran gue ya, materi gue dari penentuan judul berita. Nah, penentuan judul berita di sini gue ngambil referensi dari buku Jurnalistik Indonesia di halaman berapa itu gue lupa. Nah, pokoknya di situ ada Haji Sumadiria halaman berapa gitu, jelaskan syarat-syarat untuk membuat judul berita itu ada 7. Nah, ada 7. Bagaimana sih, apa sih 7 itu? Oke, di sini gue jelasin ya. Yang pertama, judul itu harus provokatif. Harus provokatif. Nah, berarti judul yang dibuat harus mampu membangkitkan minat dan perhatian sehingga halayak tergoda untuk membaca. Nah, judul itu ada provokatif, harus menarik. Nah, yang kedua itu singkat dan padat. Jadi jelas, singkat dan padat. Yang ketiga ada relevan. Yang keempat ada fungsional. Kelima formal. Keenam representatif. Dan ketujuh merujuk pada bahasa baku. Dan yang terakhir spesifik. Spesifik berarti judul berita jangan menggunakan kata-kata yang umum, sebab kata umum mampu memberikan makna yang luas. Oke. Nah, jadi bisa dipahamin ya. Jadi gua di situ ngebahas tentang syarat-syarat pemilihan judul, syarat-syarat pemilihan judul berita. Nah, situ gua ngutip dari buku Jurnalistik Indonesia. Oke. Selanjutnya materi yang disampaikan oleh teman gue yaitu Muhammad Nurul Noam. Di situ dia menjelaskan bahwasanya karakteristik daripada berita, daripada judul berita itu ada beberapa. Nah, apa sih karakteristiknya? Oke, di sini gue akan ngejelasin singkat-singkat guys ya. Nah, yang pertama itu mencerminkan isi. Kalau mencerminkan isi itu biasanya orang begitu mudah membaca judul, sudah ngekirain nih kayak, oh ini judulnya gini berarti pasti isinya gini. Nah, begitu. Nah, yang kedua itu ada kalimat pendek dan atraktif. Yang ketiga ada penggunaan nama. Keempat, judul pertanyaan. Kelima, judul kutipan. Keenam, membebaskan kata. Nah, yang terakhir itu membebaskan kata, yang keenam itu. Dan juga di situ teman gua ngejelasin apa fungsi dan jenis-jenis dari judul berita nih. Fungsi judul berita. Nah, fungsi judul berita itu ada 4 ya. Yang pertama untuk menarik para pembaca. Yang kedua ada merangkum isi berita. Nah, jadi misalkan di satu berita mengenai kecelakaan, dirangkum
dalam satu judul. Misalkan terjadi kecelakaan di tol A jam sekian, pukul sekian, hari sekian, korbannya meninggal atau tidak. Nah, di situ. Jadi dirangkum. Dan yang ketiga itu ada melukiskan suasana berita. Nah, fungsi dari judul berita itu ada melukiskan suasana berita. Dan yang terakhir adalah menyerasikan perwajahan surat kabar. Nah, itu fungsi. Dan sekarang di sini gua akan menjelaskan jenis-jenis judul berita. Yang pertama itu ada exaggeration. Nah, itu judul berita yang berlebihan pada halaman URL. Yang kedua ada teasing. Teasing itu merupakan jenis judul yang mengolok-olok atau mencoba memprovokasi seseorang dengan cara menyenangkan. Nah, yang ketiga yaitu ada inflammatory, adalah jenis judul yang bermaksud membangkitkan perasaan marah atau penuh dengan emosi, kekerasan. Nah, atau menggunakan dengan kata-kata yang tidak senonoh atau menggunakan kata-kata yang vulgar. Nah, itu. Dan yang selanjutnya itu ada formatting. Formatting ini adalah jenis judul yang sering menggunakan huruf kapital atau tanda baca, terutama huruf kapital atau tanda seru. Nah, ya ini. Jadi biasanya tuh ada judul berita ya tanda seru banyak di akhir atau huruf kapital semua. Terus selanjutnya itu ada bait and switch. Nah, ini adalah yang dituliskan tersirat dari judul tidak ada di URL. Yang selanjutnya wrong atau salah, adalah jenis judul maupun artikel yang salah. Yang terakhir dan selanjutnya ada ambiguous atau ambigu, adalah jenis judul berita yang tidak jelas atau membingungkan, nggak ada tujuan. Jenis judul beritanya nggak ada tujuan, membingungkan. Dan yang terakhir yaitu ada grafik, yaitu judul yang mengandung materi yang cabul dengan menggunakan kata-kata jijik atau judul-judul yang jijik atau yang mengganggu atau tidak bisa dipercaya. Nah, itu jenis-jenis judul berita. Oke, sekian aja pembahasan atau review yang gua jelasin. Selanjutnya akan gua review minggu depan. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.